Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Mbaklen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian Ahad pagi PCM Mbaklen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama melalui kajian ketarjian di pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik, yaitu manhaj tarjih Muhammadiyah, wawasan-wawasan dalam bertarjih. Sebenarnya beberapa poin yang berkaitan dengan wawasan-wawasan ketarjihan itu sudah kita bahas melalui kajian-kajian kita di beberapa topik. Tapi topik yang secara khusus baru bisa kita coba angkat pada kesempatan pagi ini. Dan nanti kita coba lihat pada tidak sekedar wawasan dalam artian kita tahu teorinya, tapi juga aplikasinya, itu yang lebih penting. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang wawasan-wawasan dalam bertarjih, maka yang pertama yang penting untuk kita pahami, di Muhammadiyah itu ada istilah manhaj tarjih. Ada istilah manhaj tarjih. Ya, sebenarnya manhaj tarjih itu apa? Manhaj tarjih itu terdiri dari dua kata. Yang pertama manhaj, yang kedua tarjih. Manhaj itu bisa kita artikan at-thoriq, yaitu jalan. Tapi dalam penggunaan istilah kontemporer, manhaj itu diartikan thariqatut tafkir, atau cara berpikir atau metodologi. Kemudian yang kedua, istilah tarjih. Ini sudah sering kita bahas ya. Tarjih itu secara etimologi atau secara lughatan yaitu ja'lu syai' rajihan, menjadikan sesuatu itu rajihan, kuat. Berarti kalau ada rojih, kuat, lawannya marjuh, yang tidak kuat. Yang rojih itu yang diamalkan, yang marjuh, yang tidak kuat, ditinggalkan. Misalnya di dalam definisi yang disampaikan oleh para ulama usuliyin atau ulama usul fikih, di antaranya yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini seorang teolog dan juga seorang ahli fikih dan usul fikih yang bermadzhab Syafi'i, menulis kitab namanya Al-Mahsul. Ini kitab yang referensi penting Pak dalam kajian usul fikih ya. Sebenarnya punya silsilah, tapi waktu kita terbatas ya, nggak mungkin saya sampaikan. Dalam pandangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketika membahas bab dalam usul fikih namanya at-ta'arud bainal adillah, itu dalam pembahasan usul fikih pasti ada at-ta'arud bainal adillah,
yaitu kontradiksi antara dalil-dalil syar'i, yang mana misalnya Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an kelihatannya bagi seorang mujtahid itu kontradiksi dengan ayat yang lain. Tapi bagi Allah tidak, Pak. Karena kalau Al-Qur'an itu kontradiksi, ya berarti Al-Qur'an gagal menjadi wahyu. Artinya ketika seorang mujtahid melihat kelihatannya Al-Qur'an itu kontradiksi, atau ayat Al-Qur'an kontradiksi dengan yang lainnya, atau sunnah kontradiksi dengan yang lainnya, hadis dengan hadis satu yang lainnya, atau misalnya Al-Qur'an dengan hadis. Tapi itu pandangan mujtahid, bukan pandangan sahibus syariah, bukan pandangan pemilik syariat, yaitu Allah atau Rasulnya. Karena kalau kita katakan Al-Qur'an dan hadis itu kontradiksi, berarti Al-Qur'an dan hadis gagal menjadi wahyu gitu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, maka ada pembahasan secara khusus dalam usul fikih, namanya babnya itu babu ta'arud bainal adillah, bab tentang kontradiksi antara dalil-dalil syar'i, bagaimana kita membacanya atau mensinkronkannya. Nah, dalam Muhammadiyah ada metode sinkronisasi itu, dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Maka yang disebut dengan tarjih, Pak, dalam pandangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, at-tarjih taqwiyatu ahadi tarfain alal akhar. Yang disebut tarjih itu menguatkan salah satu ujung atas yang lain. Karena tarjih itu ibaratnya menimbang, Pak. Sesuatu yang ditimbang pasti ada yang berat sebelah. Kalau berat sebelah, berarti yang berat itu disebut apa? Rajih. Yang munggah, Pak, yang berat kan pasti turunnya ke bawah. Yang ke atas itu disebut marjuh. Itu yang disebut apa? Tarjih. Tapi di sini yang ditimbang itu dalil syar'i. Mana yang lebih kuat dari dua dalil? Sehingga tarjih itu dua dalilnya harus istiwa, Pak. Istiwa itu apa? Posisinya sama. Enggak boleh misalnya dua hadis, Pak, yang satu sahih, yang satu dhaif, terus dengan tarjih. Itu enggak level gitu. Nah, kalau misalnya sama-sama sahihnya, yang satu riwayat muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang satu misalnya Muslim, itu bisa dilakukan tarjih. Tapi yang lebih baik tentu thariqatul jam'i, Pak, karena Imam Muslim juga sahih, maka diamalkan keduanya. Kalaupun dipilih biasanya cuma ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan saja, tapi tidak membatalkan dalil yang kedua. Misalnya yang riwayat Imam Muslim. Tapi kalau tarjih di sini, Pak, itu satu dalilnya itu dibatalkan. Misalnya ada dua dalil yang berbicara tentang kunut. Yang satu menetapkan Rasulullah sampai meninggal beliau masih kunut subuh. Yang satu mengatakan ketika Rasulullah qanata syahran mutatabi'an, kunut 1 bulan penuh, yaitu kunut apa? Nazilah. Kemudian tsumma tarakahu, kemudian Rasulullah meninggalkan. Berarti ada dalil yang kontradiksi. Kalau kita tarjih, berarti harus kita pilih satu. Bagi mazhab Syafi'i tentu memilih kunut. Bagi mazhab Abu Hanifah memilih tidak kunut. Itu yang disebut apa? Tarjih. Sehingga tarjih itu taqwiyatu ahadi tarfain, menguatkan salah satu dari dua ujung alal akhir atas yang lain. Kalau timbangan ya berarti yang berat itu yang dipilih. Kenapa? Untuk apa melakukan tarjih? Fayu'lam al-aqwa, supaya diketahui yang kuat. Supaya apa? Liyu'mal bihi, supaya diamalkan. Wa yutrah al-akhir, yang tidak kuat ditinggalkan. Berarti konsekuensi tarjih apa? Harus ada salah satu dalil yang ditolak. Berarti mengamalkan pakai dalil yang disebut dalil apa? Rajih. Dalil yang tidak kuat disebut dalil marjuh. Jadi tarjih itu
punya konsekuensi lebih berat daripada thariqatul jam'i wa taufik. Kalau thariqatul jam'i wa taufik itu kan dua dalil yang kelihatannya kontradiksi tapi disinkronkan, kemudian keduanya diamalkan. Kalau keduanya diamalkan kan nggak ada konsekuensi membatalkan satu dalil, Pak. Artinya lebih selamat. Sehingga dalam kaidahnya apa? Selama dalil itu yumkinul jam'u bainahuma, maka harus dilakukan apa? Jama' atau taufik. Tarjih itu ditempuh setelah melakukan thariqatul jam'i wa taufik. Ini juga mempengaruhi ijtihad, Pak. Misalnya ada beberapa persoalan nih, suatu saat kita bahas. Kenapa kok majelis tarjih menempuh tarjih tidak menggunakan al-jam'u wa taufik, padahal al-jam'u wa taufik itu lebih selamat misalnya. Dan di setiap pendapat fikih ada yang semacam itu. Sebenarnya ada kesimpulan yang lebih mengkompromikan dua pendapat tapi dipilih tarjih gitu. Oke ya. Itu nanti suatu saat kita bahas secara khusus. Tapi intinya tarjih tadi menguatkan salah satu ujung atau salah satu dalil atas yang lainnya. Berarti dalilnya harus istiwa, harus sama-sama kuat. Fayu'lam al-aqwa, supaya diketahui yang kuat, fayu'mal bih, terus diamalkan, wa yutroh al-akhor, kemudian yang tidak kuat ditinggalkan. Itu tarjih dalam usul fikih. Sehingga kalau kita simpulkan, tarjih itu melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tanpa saling bertentangan. Kenapa kok kita katakan yang secara zahir, Pak? Berarti dalam pandangan mujtahid, nggak boleh Nabi sebagai Rasul punya sabda yang kontradiksi. Nggak boleh Allah sebagai Tuhan kemudian punya firman yang kontradiksi. Artinya ini perspektif mujtahid, karena apa? Keterbatasan mujtahid di dalam membaca an-nusus asy-syar'iyyah, yaitu teks-teks syar'i baik Al-Qur'an maupun sunnah. Jadi kalau dalam usul fikih kita katakan ta'arud bainal adillah, kontradiksi antara dalil-dalil syar'i, itu dalam perspektif mujtahid yang memiliki keterbatasan di dalam memahami apa? Teks-teks syar'i. Tapi kalau bagi Allah dan Rasulnya tidak mungkin gitu. Oke ya. Kemudian atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat qaul fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Meskipun tarjih itu dipakai di usul fikih, Pak. Kalau usul fikih itu kan teori hukum. Kalau fikih sudah hukum formalnya yang sudah instan bisa diamalkan. Tapi di kajian fikih, Pak, juga ada istilah tarjih. Tapi tarjih itu digunakan untuk mengevaluasi pendapat mujtahid baik dalam satu madhab maupun lintas madhab. Dalam satu madhab saja ada banyak qaul, Pak. Misalnya dalam madhab Syafi'i, tokohnya yang terkenal ya ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu pasca Imam Syafi'i. Itu di era tahqiq, Pak. Era tahqiq itu para imam sudah melakukan edit evaluasi terhadap pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i. Karena mazhab itu menjadikan pandangan atau pendapat Imam Syafi'i, misalnya contohnya mazhab Syafi'i itu kayak teks syar'i, Pak. Itu dianalisa menggunakan usul fikih tadi. Imam Syafi'i itu misalnya pendapatnya ini masih ini sudah mukhassas, ditaksis, pokoknya kayak usul fikih itu. Nah itu yang ahli dalam melakukan editing atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu mengerucut dalam sejarah mazhab Syafi'i pada dua imam, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Sehingga qaul yang muktamad, qaul muktamad itu apa? Qaul yang pendapat yang otoritatif, artinya pendapat yang dianggap ini representatif pendapat Imam Syafi'i. Soalnya sebagian pendapat hanya asumsi, artinya masih bingung ini qaul muktamad atau tidak. Sehingga orang yang bermadzhab itu mencari qaul yang
tamat. Kalau qaulnya ghairu mu'tamad, ya berarti tidak boleh dinisbahkan oh ini pendapat madhab. Ya misalnya Imam Nawawi punya tarjih. Ini agak menyimpang sedikit. Imam Nawawi punya tarjih. Anggota tayamum yang kita usap apa? Wajah, kemudian tangan. Tangan ini sampai mana gitu. Dan ternyata Imam Syafi'i punya qaul qadim dan punya qaul jadid. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i la rusghain sampai ke pergelangan tangan. Tapi qaul jadidnya ilal mirfaqain sampai kedua siku. Karena Imam Syafi'i melihat ada hadis Ibnu Umar yang mengatakan apa? At-tayammumu dzarbatan. Tayammum itu 2 kali tepukan. Dzarbatun lil wajhi, 1 tepukan untuk wajah, wa dzarbatun lil yadaini ilal mirfaqain, dan 1 tepukan untuk kedua tangan sampai kedua siku. Tapi hadisnya dalam kajian ulama hadisnya itu mauquf. Mauquf itu berhenti pada Ibnu Umar. Yang hadis Ibnu Yasir atau Ammar ibn Yasir itu sampai rusghain. Ini yang muttafaqun alaih hadisnya. Tapi Imam Syafi'i melihat namanya tayamum itu badalul wudu, pengganti wudu, maka sesuatu yang menjadi badal hukumnya sama dengan mubdal, sesuatu yang diganti. Kalau konteks wudu sampai siku, sehingga ketika Imam Syafi'i di Mesir itu pendapatnya dirubah sampai siku. Itu berarti qaul yang muktamad, qaul yang apa? Yang dianggap kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi bagi Imam Nawawi, Pak, melihat beberapa hadis, ternyata hadis Ammar ibn Yasir yang sampai apa? Pergelangan itu dianggap lebih kuat, sedangkan hadis Ibnu Umar itu mauquf. Sehingga Imam Nawawi keluar dari mazhab Syafi'i, dia punya ikhtiar. Ini penting, Pak. Kalau ada ulama bermadzhab dia menyimpang dari mazhabnya, itu disebut ikhtiar, pendapat pilihan. Tapi pilihannya Imam Nawawi tidak bisa dinisbahkan kepada mazhab Syafi'i, meskipun beliau pakar dalam mazhab Syafi'i, tapi disebut ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Imam Syafi'i mengkaji, oh hadisnya lebih sahih hadis siapa? Ammar ibn Yasir yang sampai pergelangan, tapi pendapat mazhab tetap sampai siku. Makanya sampai sekarang orang yang bermadzhab Syafi'i ya tetap sampai siku, karena itu dianggap itulah pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, tadi pasca Imam Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i itu mengkerucut pada 2 orang. Yang pertama Al-Imam Ar-Rafi'i, yang kedua Imam Nawawi. Makanya istilah asy-syaikhon, 2 syekh dalam mazhab Syafi'i itu, yang pertama siapa? Imam Rafi'i yang menulis kitab Al-Muharrar, kemudian punya Asy-Syarhul Kabir, syarah apa? Dari kitab Al-Wajiz Imam Ghazali. Ini buku-buku penting, Pak, ini. Dan harus dibaca kalau yang spesialis mazhab Syafi'i. Kalau tidak ya nggak punya referensi. Nah, itu Imam siapa? Rafi'i. Imam Nawawi. Yang kedua Imam Nawawi. Imam Nawawi juga punya karya yang banyak. Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin itu meringkas dari kitab tadi Al-Muharrar yang ditulis oleh Imam Rafi'i. Itu dulu bukunya hilang, Pak, di sebelum baru-baru saja diterbitkan karena ketemu manuskripnya. Saya punya itu. Artinya ilmu itu selalu berkembang. Mungkin dulu ulama hanya bilang ada sebuah kitab yang ditulis Imam Rafi'i namanya Muharrar, tapi kitabnya sudah nggak tahu. Tapi barokahnya kita hidup di zaman sekarang, Pak, kita tahu Muharrar gitu. Nah, di situ ya. Jadi kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i yang sudah pasca Imam Syafi'i, Pak, atau setelah pasca tahqiq ya, itu pendapat yang kuat itu pendapat yang disepakati oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Itu yang disebut pendapat syekhon, 2 syekh.
Tapi bagaimana kalau Imam Rafi'i pendapatnya bertentangan dengan Imam Nawawi? Maka itu perlu ditarjih. Maka bagi orang yang bermadzhab Syafi'i merojihkan pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i sama Imam Nawawi tadi. Imam Nawawi. Kenapa? Karena dianggap Imam Nawawi itu lebih mengetahui pendapat-pendapat Imam Syafi'i secara keilmuan daripada Imam Rafi'i. Itu yang dijadikan acuan ya. Misalnya metodologi Bahsul Masail juga semacam itu, Pak. Kemudian di pasca Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu ada beberapa permasalahan yang belum dibahas oleh kedua imam ini. Sehingga lahirlah ulama namanya Al-Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami itu mensyarah kitab Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin, yaitu kitab yang bermadzhab apa? Syafi'i. Imam Romli syarahnya namanya apa? Nihayatul Muhtaj. Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak, kitabnya apa? Tuhfatul Muhtaj. Ini penting, Pak. Imam Romli itu dianggap otoritatif oleh ulama-ulama Mesir. Kalau di Al-Azhar sana, ketika kontradiksi antara Imam Romli dengan Imam siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dipilih Imam Romli. Tapi bagi orang yang bermadzhab Syafi'i di Yaman atau Hadramaut, kemudian di Hijaz itu apa? Mekah dan Madinah. Kemudian di Indonesia itu memilih Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya, Pak, kalau jenengan sholat jenazah, salamnya lengkap atau enggak orang bermadzhab Syafi'i? Enggak di Indonesia, lengkap. Kenapa kok lengkap? Itu ada dua pendapat. Bagi Imam Romli, sholat jenazah itu salamnya sebagaimana sholat biasa. Kalau sholat biasa menurut madzhab Syafi'i, Pak, apakah salamnya lengkap? Yang qol yang muktamad wala tusannu wa barakatuh, wala tusannu lan ora den sunahake apa wa barakatuh, tambahan wa barakatuh. Makanya mayoritas apa? Salam di Indonesia itu tidak lengkap. Kenapa? Karena bermadzhab Syafi'i. Itu yang qol yang muktamad. Tapi tarjih nanti menyimpang, Pak. Tarjih kok malah lengkap. Itu sudah 1929, sebagaimana di HPT Kitabus Sholah. Justru tarjih sudah menyimpang dari qaul yang muktamad, pendapat yang otoritatif dalam madzhab Syafi'i. Itu bagi Imam Romli dalam sholat jenazah. Tapi bagi Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak, sholat jenazah itu salamnya lengkap. Kenapa kok dipilih di Indonesia sebagian imam lengkap, Pak? Karena mengikuti Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu contohnya. Itu contoh tarjih dalam satu madhab. Dalam satu madhab saja, Pak, itu qaulnya banyak itu. Sehingga orang yang bermadhab itu melakukan verifikasi pendapat-pendapat yang dianggap otoritatif gitu. Itu satu madhab saja. Karena satu madhab kitabnya cukup banyak gitu. Kita untuk menguasai satu madhab saja itu susah gitu, karena referensinya terlalu banyak. Apalagi nanti lintas madhab. Berarti kalau tarjih lintas madhab, ini misalnya kunut, itu kunut subuh, kunut atau tidak? Bisa jadi kajian namanya dalam dunia kontemporer, Pak. Dulu nggak ada istilah fiqhul muqarrin, itu nggak ada istilahnya. Yang dulu ada di ulama klasik itu nyebutnya al-khilaf al-ali. Ini penting, Pak. Istilah fikih muqarrin itu istilah kontemporer. Dulu nggak ada istilah fikih muqarrin itu. Yang ada al-khilaf al-ali. Ada al-khilaf an-nazil. Kalau khilaf nazil itu khilaf di dalam satu madhab. Tapi kalau khilaf ali antar madhab, karena orang belajar fikih dulu itu berjenjang, Pak. Kalau kita itu metodologi fikih kita nggak jelas, hidup-hidup fikih belum mapan langsung fikih perbandingan, itu nggak jelas, bingung akhirnya terjadi kebingungan. Karena apa? Basicnya nggak
jelas. Takrib belum selesai langsung fikih perbandingan. Fathul Mu'i belum selesai langsung fikih perbandingan. Fathul Wahab belum selesai. Kalau dulu nggak boleh, harus ikut jenjang. Kalau sudah levelnya Fathul Wahab, lah itu baru fikih perbandingan. Nah, kalau kita nungguin Fathul Wahab itu sampai tua juga nggak sampai, Pak. Kapan? Mayoritas umat Islam di Indonesia Fathul Wahab itu ya kiainya saja. Itu pun kiai tertentu. Nah itu. Makanya khilaf Ali itu ketika sudah level madhab itu selesai. Makanya disebut apa? Khilaf Ali itu. Nah sekarang muncul fikih muqarin. Fikih muqarin itu maksudnya membandingkan lintas madhab. Misalnya dalam kunut, bagi Imam Syafi'i kunut subuh hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Tapi bagi Imam Abu Hanifah ghairu masyru', tidak disyariatkan. Lah kajian fikih muqarin berarti merojihkan dua pendapat ini, misalnya mana yang dianggap lebih kuat. Oke ya. Itu kalau lintas madhab. Nah kemudian dalam lingkungan Muhammadiyah istilah tarjih itu sebenarnya istilah yang digunakan oleh ahli usul fikih. Ketika apa Pak tadi? Ta'arud bainal adillah. Ada dalil-dalil syar'i yang kelihatannya tadi apa? Dalam pandangan mujtahid itu kontradiksi. Atau dalam fikih menyeleksi pendapat yang kontradiksi dalam satu mazhab atau lintas mazhab. Artinya tarjih dalam pandangan usul fikih dan fikih, tarjih itu dilakukan ketika sudah ada qaul atau sudah ada dalil. Artinya apa Pak? Ya, dalilnya sudah ada, qaulnya sudah ada. Tapi tarjih dalam istilah Muhammadiyah Pak, itu mengalami perkembangan makna. Tarjih itu dibawa kepada ijtihad. Kalau ijtihad itu ada persoalan yang namanya, menurut istilah Syekh Yusuf Qardawi, ijtihad itu dua Pak, ijtihad tarjihi atau ijtihad intiqai. Kita hanya menyeleksi pendapat-pendapat yang sudah ada di kitab kuning atau di kitab-kitab klasik atau yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Misalnya mayoritas persoalan ibadah Pak, ijtihadnya pasti tarjihi intiqai, karena ibadah ini kan sifatnya apa Pak? Thawabit, tidak berkembang. Mungkin berkembangnya ya yang makulatul makna. Misalnya zakat itu kan sekarang kan perdebatan, zakat itu ibadah atau muamalat gitu. Dua-duanya bisa gitu. Nah, sehingga fikih zakat kontemporer itu di situ membacanya. Tapi sebagian teman-teman salafi nggak boleh itu, karena ini ibadah, sehingga zakat profesi nggak ada gitu. Oke, kembali ke tadi ya. Berarti ijtihad itu berkaitan dengan persoalan yang sudah ada pendapatnya, itu yang disebut apa? Ijtihad tarjihi atau intiqai. Tapi ada ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i itu merespon permasalahan yang belum pernah dibahas oleh ulama klasik atau abad pertengahan di dalam kitab-kitab mereka atau di dalam kitab-kitab kuning. Yang secara umum ijtihad insya'i itu dilakukan di dalam masalah-masalah kontemporer. Misalnya berbagai macam bentuk transaksi jual beli. Ini kan butuh ijtihad baru. Misalnya dinamika ijtihad di luar ibadah di dalam majelis tarjih itu diawali ketika majelis tarjih membahas tentang bayi tabung. Ijtihad sebelumnya itu hanya ijtihad tarjihi Pak. Artinya pendapat ulama atau dalilnya itu sudah ada. Tapi kalau bayi tabung kan butuh ijtihad yang baru. Oke. Dan sehingga kesimpulan kita, manhaj tarjih itu didefinisikan apa? Sebagai suatu sistem yang membuat seperangkat. Yang pertama Pak, wawasan atau semangat atau perspektif. Ini komponennya ya. Yang kedua sumber. Yang ketiga pendekatan. Yang keempat prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi
pegangan dalam kegiatan ketarjian. Kalau wawasannya hanya 5 Pak. Ini yang nanti kita akan kaji, entah selesai atau enggak waktunya. Ada wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, kemudian keterbukaan dan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Minimal jenengan paham 5 ini Pak. Ini basic ilmu tarjih. Tapi kalau sudah aplikasi nanti metode pendekatan itu mungkin nggak paham, wajar. Tapi kalau orang Muhammadiyah 5 saja ini masih bingung, itu berarti ilmunya dipertanyakan Pak. Paham agama iki piye? Gak paham. Ya berarti jelas nggak bisa ngikuti ketarjian. Tajdid itu bagaimana? Toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab apa? Itu bagaimana? Minimal ini, karena ini tidak butuh pendalaman yang cukup dalam, ya sederhana saja. Tapi menggambarkan cara beragama orang Muhammadiyah. Gitu. Kalau ini belum selesai, ya berarti ngaji tarjih. Yang sudah paham saja masih harus ngaji tarjih, Pak. Oke, kita kalau komponennya ini ya. Ini sebenarnya belajar manhaj tarjih itu cuma 4 komponen. Artinya mudah Pak kalau dipetakan ya. Tadi ada wawasan yang isinya spirit atau perspektif, ada paham agama, tajdid, toleransi, keterbukaan, tidak berafiliasi kepada mazhab. Ini komponen yang pertama, yaitu komponen perspektif. Yang kedua sumber hukum di dalam Muhammadiyah itu ada sumber primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ada sumber subsidiar atau paratekstual. Kalau maksudnya sumber yang kedua itu ijtihad dan metodologinya. Ya ada qiyas, ijma, kemudian istihsan, maslahah mursalah, ada al-urf, ada saddu dzari'ah dan seterusnya itu. Sehingga ini juga penting Pak. Kita kadang di Muhammadiyah belum beres Pak. Muhammadiyah pakai qiyas atau ijma atau enggak? Orang Muhammadiyah jelas bingung kadang. Rata-rata jawab ya hanya Quran dan Sunnah. Qiyasnya karena sudah diklaim tetangga sebelah. Kemudian ijma di Muhammadiyah, ijma yang apa? Apakah hanya sekedar ijma atau ada persyaratannya? Ada ijma sahabat. Ini kan perlu untuk dikaji. Termasuk qiyas. Meskipun Muhammadiyah pakai qiyas, bisa jadi aplikasinya berbeda dengan kelompok lain gitu. Terutama qiyas itu dalam pandangan Muhammadiyah dipakai di luar ibadah mahdhuh gitu. Oke. Kemudian yang ketiga pendekatan. Nah, pendekatan ini baru dirumuskan di era Pak Amin Abdullah tahun 2000 Pak di Monas Tarjih di Jakarta. Yang sebenarnya pendekatan ini mengambil istilah yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri, yaitu ada Bayani, Burhani dan Irfani. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Kemudian prosedur teknis atau metode. Yang pertama asumsi yang kemarin kita bahas dalam topik pengantar HPT jilid 3. Ada asumsi integralistik yaitu induktif tematis atau istiqra' maknawi yang diambil dari siapa? Imam Syatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat. Kemudian yang kedua asumsi hierarkis. Ada teori jenjang norma. Masih ingat atau enggak kemarin? Ada basic values atau al-qiyam asasiyah. Kemudian ada lagi Pak al-usul atau al-usus al-kuliah atau al-usul al-kuliah sama saja. Yaitu general principles, baru al-ahkam far'iyah atau konkret law. Norma itu jenjang. Kemarin heran. Ternyata penemunya siapa? Hen Kelsen, yaitu seorang ahli hukum yang terkenal di dunia modern dengan teorinya judicial review. Tapi dia dalam bukunya The Pure Theory of Law, teori hukum murni atau teori hukum murni, itu punya pandangan bahwasanya norma itu berjenjang. Jadi norma itu enggak ujuk-ujuk gitu. Tapi harus ada 3 jenjang yang dilalui. Nah, sama Profesor Samsul Anwar teori itu diadopsi. Artinya kalau istilahnya Muhammadiyah
mungkin mengambil dari istilah-istilah yang sudah dikemukakan oleh para pakar atau tokoh ya. Tapi dalam memaknai dan mengembangkan istilah atau terminologi ini ya tentu disesuaikan dengan spirit Islam dan jiwa Muhammadiyah. Itu yang menjadi bedanya. Oke. Kemudian ragam ada bayani. Bayani ya berarti hanya Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Al-Quran menafsirkan Sunnah atau Sunnah menafsirkan Quran, itu bayani ya, sehingga lahir am khos, mutlak muqayyad dan seterusnya. Itu taklili itu kausasi, yaitu mencari ilah dalam sebuah hukum. Kemudian taufiki sinkronisasi, Pak. Sinkronisasi ada 4 tahap itu. Apa? Tariqatul jam'i wa taufik, mensinkronkan 2 dalil. Kemudian yang kedua apa? Tarjih, memilih satu dalil yang kuat, sedang dalil yang kedua digugurkan. Yang ketiga an-nasakh. Nasakh apa? Menghapus. Tapi kalau melakukan nasakh harus in ulima tarikh, historitas munculnya dalil harus diketahui. Soalnya dalil mutaakhirin, dalil yang datang belakangan itu nasikh. Dalil yang dimansuh itu dalil mutaqaddim. Ini harus tahu, dan itu tidak mudah, Pak. Karena tidak semua dalil jelas sababul wurudnya, sehingga untuk melakukan nasakh itu harus pendekatan sejarah. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung tarjih atau ujuk-ujuk langsung nasih, Pak. Ya paling tidak tarjih dulu. Kalau diketahui sejarahnya baru nasakh. Kemudian yang berikutnya tawakuf. Manhaj tarjih cuma semacam itu, Pak, petanya. Simple ya. Perspektif, sumber, pendekatan, kemudian prosedur, teknis atau metode. Kalau jenengan paham ini, tahu cara mengaplikasikannya berarti sudah hebat dalam kajian ketarjihan. Oke. Berikutnya kita bahas tentang wawasan atau perspektif atau semangat. Yang pertama ada 5, yaitu wawasan paham agama, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, wawasan tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Nah, ketika kita bicara tentang wawasan paham agama, Pak, bagaimana Muhammadiyah mendefinisikan ma huwa din, yaitu apa itu agama. Pembahasan ma huwa din itu sudah dibahas oleh Muhammadiyah dalam kitab Masail Al-Khams, kitab 5 masalah. 5 masalah ini yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah gitu. Dalam mendefinisikan ma huwa din, apa itu agama, dalam kitab 5 masalah di sana dijelaskan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah ay al-maqbulah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Quran dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah atau maqbulah. Ini berarti Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama, Pak, langsung pada sumber beragama. Karena ini juga berkaitan dengan dinamika sosial yang muncul ketika itu. Antara agama dengan adat itu tercampur, Pak. Atau apa, Pak? Sinkretisme. Atau kedua-duanya benar, adat benar, agama benar, sehingga memunculkan pemahaman atau ajaran yang baru gitu. Oke. Nah, sehingga Muhammadiyah perlu untuk membedakan antara umur diniyah dengan umur dunyawiyah. Sehingga definisi agama dalam Muhammadiyah itu langsung diawali pada sumber beragama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Sahihah. Kemudian tahun 2000 karena terjadi perdebatan di internal Muhammadiyah, terutama setelah perdebatan Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat dalam permasalahan takbir zawaid. Dalam pandangan Majelis Tarjih Jawa Barat, as-sunnah sahihah ini ya identik dengan hadis sahih. Berarti konsekuensinya Muhammadiyah menolak hadis hasan, apalagi dhaif.
Sehingga apa? Majelis Tarjih Jawa Barat sholat id tapi tanpa takbir zawaid, karena hadisnya dhaif Pak gitu. Sehingga di sana katanya sampai sekarang juga di beberapa tempat itu masih sholat id tapi tanpa takbir zawaid, sehingga yang terjadi apa? Sholat id dengan rasa sholat duha. Nah, sehingga tahun 2000 istilah sunnah shahihah itu perlu diangkat di dalam munas tarjih. Yang dimaksud sunnah shahihah itu makbulah, yang bisa diterima sebagai sumber hukum, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Karena tidak semua ibadah kita itu selalu hadis sahih, banyak yang hadis hasan. Sehingga yang ditolak Muhammadiyah hadis dhaif. Nah, kenapa kok di paham agama kita langsung ketika bicara agama itu langsung pada sumbernya tadi? Alasannya karena ketika itu Muhammadiyah mengalami persoalan di masyarakat apa? Antara persoalan agama dengan adat dengan keduniaan itu belum bisa dibedakan. Artinya kalau ini persoalan agama, dalilnya harus jelas, yaitu Quran dan Sunnah. Tapi kalau muamalah duniawiyah itu harus dipetakan, maka lahirlah apa? Definisi tentang mahiyat dunia. Artinya Muhammadiyah di satu sisi ingin beragama secara purifikatif, Pak. Artinya kembali pada Quran dan Sunnah. Di satu sisi Muhammadiyah ingin dalam mengembangkan kehidupan ini modernitas, Pak, kontekstual, berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam konteks agama dilarang untuk melakukan bid'ah, karena kullu bid'atin dholalah itu wa kullu dholalatin finnar, itu dalam konteks agama. Tapi di satu sisi Rasulullah bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka dalam kehidupan apa Pak, atau dalam konteks muamalah duniawiyah harus punya semangat kreatif dan inovatif. Justru wajib melakukan bid'ah. Sehingga Muhammadiyah dalam mengembangkan sekolah ini, sekolah tarian itu bid'ah atau enggak, Pak? Dulu persoalan itu, Pak. Gitu. Kita kok membangun sekolah, kenapa kok enggak pondok saja? Itu perdebatan dulu. Apakah ini bisa dikategorikan fisabilillah? Justru peta itu dulu belum selesai gitu. Sehingga perlu dipetakan antara agama dengan dunia. Sehingga lahir tuduhan Muhammadiyah kok mencoba memisahkan antara agama dengan dunia. Berarti Muhammadiyah menganut paham sekulerisme. Tapi sekulerisme di barat dengan ini tidak. Tapi yang jelas Muhammadiyah memetakan agama dengan dunia karena memang berdasarkan apa? Dalil Quran dan Sunnah. Kenapa? Kalau agama itu harus Quran dan Sunnah, memang agama tadi dasarnya harus jelas. Tapi kalau muamalah duniawiyah berkembang gitu. Artinya yang satu melarang bid'ah, yang satu mengharuskan bid'ah gitu. Oke. Contoh pada aplikasi, Pak. Karena kita di bulan Rajab ya. Ini waktunya masih banyak tuh enggak ya? Oke. Ini contoh penggunaan atau aplikasi wawasan paham agama. Kalau orang bermuhammadiyah di dalam memahami agama, sumbernya harus jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Shahihah ayat al-Maqbulah. Di bulan Rajab itu berkembang amalan-amalan Rajabiyah, Pak. Ada Salat bulan Rajab disebut apa? Raghaib, yang dilakukan 12 rakaat, yaitu dilakukan di malam Jumat pertama daripada bulan Rajab. Nah, sayangnya kita sudah kelewatan, Pak. Kemarin belum mengaji masalah salat raghaib. Salat raghaib itu dilakukan 2 rakaat, Pak. Kalau 12 ya berarti 6 salam. Setiap rakaatnya itu baca Al-Fatihah, inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 marat, 3
kali. Kemudian kul huwallahu ahad 12 kali. Kalau sudah selesai baca sholawat kepada Nabi, bunyi sholawatnya apa? Allahumma sholli ala nabiyil ummi wa ala alih. Itu jenengan baca sab'ina maratan 70 kali. Kemudian jenengan sujud, setelah baca sholawat sujud, Pak. Ini di rakaat terakhir. Kalau 12 sudah selesai itu. Jenengan sujud baca subuhun kudus rabbul malaikati waruh sab'ina maratan 70 kali juga, Pak. Kuat atau enggak? Kemudian duduk di antara dua sujud, baca duduk di antara dua sujudnya, Rabbi firli warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal aliyul a'dham. Itu jenengan hafalin dulu, terus baca sab'ina maratan 70 kali. Terus jenengan sujud yang kedua masih sama bacanya, subuhun kudus rabbul malaikati waruh sab'ina maratan 70 kali juga. Kira-kira waktunya cukup atau enggak, Pak? Kalaupun kan waktunya antara maghrib dan isya. Kalau cukup, ya kita kuat atau enggak gitu. Satu rakaatnya saja tadi 2 surat ya, Pak. Inna anzalnahu 3 kali. Kemudian apa, Bu? Kulhu 12 kali. Sujudnya yang terakhir 70 subuhun kudus. Itu capek itu. Ya, kesuwen juga ya, Pak. Terus yas'al hajatahu fi sujudi. Orang tadi minta hajatnya di sujudnya. Fa innaha tuqdo. Maka kalau jenengan minta dijamin dikabulkan. Kan hasil sesuai dengan usaha. Tapi masalahnya meskipun sholat raghaib ini disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, Pak, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada hadis yang cukup dipopulerkan oleh sebagian pelaku-pelaku tasawuf. Apalagi yang menyebutkan Imam Ghazali. Saya sampai cek, Pak, bagaimana sholat raghaib itu masuk di Nusantara, Pak. Saya coba cek. Ternyata Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, ada kan terkenal Abdus Somad Al-Falimbani, itu Falimbani itu maksudnya Palembang, itu Ghazalinya Nusantara, Pak. Karena dia menerjemahkan buku-bukunya Imam Ghazali ya ke dalam bahasa Melayu, tapi tulisannya Melayu Arab, Pak. Karena Melayu itu tidak langsung Latin, tapi dulu kan ditulis bahasa Arab. Kalau di Jawa ya pegon, tapi ini bahasanya Melayu loh, bukan pegon. Itu punya Hidayatus Salikin. Itu terjemahan dari Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kalau dulu orang tua itu ngaji kitab Bidayatul Hidayah toh, itu tasawuf yang paling rendah. Diangkatnya Minhajul Abidin, terus Ihya Ulumuddin. Itu ada pegon, pegon yang tua Bidayatul Hidayah itu. Sampai sekarang masih ada, Pak, terjemahan pegon itu. Kemudian juga menerjemahkan Ihya Ulumuddin dalam bahasa Melayu. Namanya apa? Syiarus Salikin. Ada yang baca Syairus Salikin, ada yang membaca Syiarus Salikin. Di kitab tersebut Abdus Somad Al-Falimbani itu juga menyebutkan ada sholat rojab atau sholat raghaib. Karena memang Abdus Somad Al-Falimbani itu juga pelaku sufi, Pak. Dia mengikuti thariqah Samaniyah gitu. Ini masih disebutkan. Tapi yang menarik, Pak, Abdus Somad Al-Falimbani itu sebenarnya pernah berguru ke Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menulis kitab Sabilal Muhtadin. Ini kitab penting, Pak. Setahu saya kitab Madzhab Syafi'i, Pak, dalam Nusantara yang cukup detail itu Sabilal Muhtadin. Ya, cumanya fikih madhabi, Pak. Kalau jenengan cari dalilnya ya kadang nggak disebutkan ya, karena fikih madhabi. Tapi pembahasannya cukup detail. Kesayangan kitab, yang sayangnya kitab tersebut hanya masalah ibadah, tidak sampai muamalat dan seterusnya ya. Artinya fikihnya hanya fikih ibadah. Itu bukunya 2 jilid, Pak.
Di dalam pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ternyata juga mengkritik sholat raghaib. Bahwasanya sholat raghaib itu disebut bid'ah yang keji, sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi. Makanya di Fathul Mu'in, Pak, saya masih hafal itu, di sebelum bab kitab sholat jamaah, di sana ada wa amma sholatul ma'rufatul lailata raghaib. Kata pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, orang India tapi dulu belajarnya di Mekkah. Ketika pulang ke India, yaitu di Malibar, India Selatan, menulis kitab Fathul Mu'in. Kemudian kitab ini menjadi populer di Indonesia, Pak, dan bahkan kitab yang sering dirujuk oleh pesantren salaf atau tradisional gitu. Dia mengatakan wa amma sholatul ma'rufatu lailata raghaib, adapun salat yang dikenal dengan malam raghaib, fa bid'atun qabihatun, adalah bid'ah yang tercela atau yang keji. Artinya ini disebut bid'ah karena dalam pandangan Syafi'iyah, terutama pasca Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, Pak, bid'ah itu ada. Imam Syafi'i dulu bid'ah itu dua, kalau enggak sayyi'ah ya Pak, hasanah. Tapi dikembangkan, bid'ah itu punya 5 hukum itu, Pak. Ada bid'ah wajibah, bid'ah sunnah, kemudian bid'ah makruhah, bid'ah mubahah atau jaizah, kemudian bid'ah muharramah. Itu bid'ah kan di kelompok Syafi'iyah kan semacam itu, Pak. Tapi salat raghaib fa bid'atun qabihah, berarti tidak mungkin bid'ah hasanah. Sehingga ini dipertegas, Pak. Sama tadi siapa? Pengarang kitab Fathul Mu'in menulis kitab namanya Irsyadul Ibad. Ini kitab yang populer di masyarakat dan juga di pesantren. Mungkin di radio-radio itu kadang ngaji kitab Irsyadul Ibad. Di sana dikatakan wa minal bid'il madmumah, di antara bid'ah-bid'ah yang tercela, allati ya'tham fa'iluha. Karena ini bid'ah tercela, berarti pelakunya dosa. Kalau bid'ah hasanah, pelakunya dapat pahala. Wa yajibulan wajib ala wulatil amri, atas orang-orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas. Wajib apa? Man'u fa'iliha, mencegah pelakunya. Disebutkan di antara bid'ah itu apa? Sholatul raghaib. Sholat raghaib. Berarti sholat raghaib itu dalam pandangan pengarang kitab Fathul Mu'in, Pak, tidak hanya dibid'ahkan, karena nanti keterangannya di Fathul Mu'in dikatakan wa ahadits wa maudhu'ah, karena hadisnya palsu. Dan juga dipertegas wa yajibu ala wulatil amri man'u fa'iliha. Kalau ada orang melakukan sholat raghaib harus bubarkan. Ya kan tadi man'u fa'iliha. Oke. Itu sholat raghaib. Kemudian yang kedua, ada amalan puasa. Puasa bulan Rajab. Ada puasanya berapa, Bu? Ada yang 10 hari pertama, nanti sehari dapat ini, 2 hari dapat ini. Nah, ternyata itu ada hadisnya, ya. Hadis Imam Tabrani dari Sa'id ibn Abi Rasyid marfu'an yang dianggap sampai pada Nabi. Ini saya ambil dari kitab Syafi'iyah, Pak. Artinya kalau saya memaparkan ini berdasarkan sumber mereka, ya, bukan saya pakai sumber yang sumber kita kemudian kita benturkan, enggak. Berarti ya, mengkaji sesuatu ya sesuai dengan sumber ulama-ulama yang dianggap oleh kalangan mereka sebagai ulama yang otoritatif. Kalau sholat raghaib yang membid'ahkan juga Imam Nawawi. Imam Nawawi itu juga ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, tidak hanya ahli fikih tapi juga ahli hadis. Meskipun itu mengkritik Imam Ghazali yang gelarnya Hujjatul Islam. Dalam sholat raghaib, di dalam kitab Syarhu Umdatis Salik yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jufri, ya, di sana disebutkan hadis Imam Tabrani dari Sa'id ibn Abi Rasyid. Rasulullah bersabda, man shoma yauman min Rajab, siapa yang puasa sehari daripada bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan, seakan-akan ia puasa 1 tahun. Enak atau enggak, Pak? Enak. Wong jenengan puasa apa, Bu?
Bulan Ramadan berapa? 30 hari. Tambah 6 hari bulan Syawal. Karena di Islam ada kaidah apa Pak? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang baik pasti dilipat gandakan 10 kali lipat. 30 hari kali 10 300. 6 hari Syawal kali 10 60. 360 sama dengan setahun. Makanya di hadis Imam Muslim dikatakan apa? Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Rasulullah bersabda, "Pak, kana kasiyami dari orang itu kayak puasa 1 tahun." Puasa Ramadan capek Pak, Bu, kadangnya muka-muka barangnya gak kuat. Sawalan itu berat sekali Pak, hari-hari makan ya, poso apa 1 bulan kok sekarang cantik makan ya. Ngempet 6 Syawal itu sangat berat itu. Itu saja kayak puasa 1 tahun. Tapi jenengan puasa Rajab 1 hari Bu. Fakaan nama somah sanatan, seakan-akan puasa 1 tahun. Nah, ini contoh hadis kalau enggak dhaif maudhu, menggambarkan amalan ringan pahalanya menggebu-gebu gitu. Oke. Kalau puasa 7 hari ghuliqat anhu abwabu jahannam. Pintu-pintu neraka itu sudah ditutup Bu atau Pak. Kalau sudah tutup, jenengan enggak usah cari kuncinya. Pintu neraka sudah ditutup kok jenengan capek cari kuncinya, enggak usah dibuka, jenengan sudah potensi masuk surga. Neraka sudah dikunci kok jenengan cari kuncinya. Wa man shoma minhu 8 ayyam, kalau jenengan puasa 8 hari, futihat lahu 8 abwabil jannah. Jenengan bisa milih masuk surga lewat pintu manapun yang jumlahnya 8. Kalau ini perlu dicari kuncinya Pak. Kalau jenengan enggak cari kuncinya ya repot ya. Di antaranya tadi apa? Puasa Rajab 8 hari. Wa man shoma minhu asra ayyam, siapa yang puasa 10 hari, lam yas'alillah, lam yas'al ora nyuwun sapa man Allah ing Allah syai'an ing suwiji-wiji illa a'ta, kecuali akan dikabulkan oleh Allah. Jenengan apa yang jenengan inginkan Pak? Minta harta sudah biasa Pak. Minta apa Pak? Pewayo. Guyon Pak, guyon. Ini yang ibunya pasti marah. Itu dikabulkan. Tapi ibunya juga sholat puasa 10 hari supaya ditolak Pak. Dia gak jadi wayah. Kalau puasa 15 hari, nada munadin minas sama qad ghufira laka ma madha fasta'ni fil amal wa man zada zadahullah. Ini artinya hadis yang kalau enggak dhaif ya maudhu. Sehingga hadis semacam ini tidak bisa diamalkan di Muhammadiyah. Kenapa Pak? Kontradiksi. Ini aplikasi kajian kita. Kontradiksi dengan rumusan paham agama. Paham agama kita bilang apa Pak? Agama itu sumbernya Quran, yang kedua sunnah sahihah ay makbulah. Berarti hadis semacam ini tidak ada tempat di Muhammadiyah. Mungkin sekian ya kajian kita karena waktunya terbatas. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Langsung tutup ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.